Bustanul Ardianto, SPTHT. Selamat sore dokter. Selamat sore Mas Iqbal, selamat sore pendengar setia Tidar FM. Oke, pendengaran lancar ya ini ya dok ya. Saya yang ini yang harusnya diperiksa nih dok, karena kebiasaannya sering pakai headset, kalau nggak gede tuh kurang mantep kurang gitu. Nangkep jangan. Jadi kadang-kadang tuh kalau dipanggil, nah ini nih ada kalau kita kekiniannya bilangnya budek dikit ya. Nah nanti nih kita akan ngebahas semuanya, karena kalau kita ngomongin masalah telinga ini kan bisa dibilang salah satu tubuh yang kotornya tuh nggak kelihatan ya dok ya? Iya, kotornya nggak kelihatan karena memang agak di dalam lubang telinganya. Betul sekali. Dan kalau kita ngomongin masalah membersihkan telinga, ini juga salah satu faktor yang nggak boleh asal-asalan, karena telinga sendiri adalah salah satu organ yang sangat penting dan sensitif. Begitu. Nah kita harus berhati-hati sahabat Tidar ketika membersihkan telinga. Dan bagaimana cara membersihkan telinga yang benar dan aman, sore hari ini bareng sama Dr. Bustanul Ardianto kita akan membahas selengkapnya. Siap. Gitu. Tapi ini pertanyaan pertama. Mungkin kita belum tahu nih sebenarnya telinga itu dalamnya ada apa aja sih dok, dan apakah berbahaya kalau misalkan kita ngorek-ngorek liang telinga ya? Betul. Oke. Jadi kalau untuk di dalam telinga sendiri, kita harus tahu dulu untuk struktur anatominya sebenarnya. Dari telinga itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Gampangnya kalau telinga luar itu anggap seperti gelas. Jadi muara gelas itu muara telinga kita, kemudian ada lorong seperti gelas itu, kemudian yang paling bawah itu ada dasar gelasnya, itu kita anggap gendang telinga. Jadi liang telinga luar itu seperti gelas sebenarnya, bentuknya mungkin kalau yang telinga itu dia akan berkelok-kelok istilahnya. Kemudian telinga tengah itu terdiri dari tulang-tulang pendengaran, kemudian telinga dalam itu rumah siput yang biasa kita dengar, ada setengah lingkaran dan sebagainya. Nah, kotoran telinganya sendiri itu ada di telinga luar. Dan kita semua memang untuk produksi kotoran telinga itu memang berbeda semua. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Ada yang kotorannya banyak, ada yang kotorannya sedikit. Bahkan satu orang telinga kanan dan telinga kiri pun bisa berbeda. Betul. Orang kadang-kala kalau kita korek-korek kuping ya, lebih kotor yang kanan, kadang-kala yang kiri biasa aja. Ya, jadi kadang kok yang kotor terus kok telinga kanan ya, yang kiri kok bersih terus ya dok. Nah itu sering seperti itu karena memang maaf kalau agak kasar kita bilang ya cetakan lahirnya seperti itu. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Nah, dan ya memang nanti akan dengan bertambahnya umur, memang bentuk konsistensi dari kotoran itu akan berubah. Yang mungkin kalau pas muda, pas masih kecil itu kotorannya lebih sering yang lembek, agak encer seperti itu. Semakin tua, dia akan semakin padat, semakin padat. Karena memang produksi cairan atau minyak yang ada di dalam telinga itu dia akan semakin berkurang seiring bertambahnya umur. Kemudian pekerjaan juga akan mempengaruhi. Jadi kalau pekerjaan yang lapangan misalnya yang banyak kotoran, banyak debu dan sebagainya, itu akan mempengaruhi dari bentuk konsistensinya. Biasanya akan lebih keras atau lebih kering biasanya. Nah itu kalau untuk kotoran telinga sendiri itu tuh sebenarnya apa sih dok? Apa ya? Kenapa bisa ada kotoran di telinga gitu ibaratnya? Apakah karena masuk lewat telinga yang tadi dokter bilang telinga yang di mulut gelasnya itu, atau dari dalam aja mengeluarkan kotoran juga dari telinga ini? Iya, jadi dari dalam telinga sendiri memang ada kelenjarnya, itu yang dia memproduksi kotoran. Biasanya dia memang kombinasinya antara memang lendirnya, ada semacam minyaknya, kemudian kulit-kulit mati yang ada di dalam telinga itu dia terkombinasi jadi kotoran. Nah itu yang produksinya yang seperti apa yang akan mempengaruhi bentuk kotorannya. Jadi kalau minyaknya banyak misalnya, kelenjar minyaknya dia produksi banyak sedangkan kotorannya sedikit, dia akan lebih encer. Tapi kalau kebalikannya, kalau kotorannya yang lebih banyak kemudian minyaknya sedikit, dia akan jadi keras biasanya. Dan kalau kita ngomongin masalah kotoran di telinga, kita juga sering banget denger ada earwax gitu ya dok, bentuknya kayak kuning-kuning gitu. Itu ternyata ada sisi positif untuk tubuh juga, denger-denger ya dok ya?
Sebenarnya kalau earwax, kalau kita dokter THT itu tidak, earwax atau kotorannya yang earwax ya, oke. Kelenjar kuning apa? Kelenjar gitu? kuning ya, yang warna kuning. Oke, itu efek bagusnya untuk tubuh sebenarnya yang mungkin kita tidak banyak tahu. Itu sebenarnya mengusir hewan biar tidak masuk ke telinga. Ya anggap saja kalau mau mencoba, coba di baunya tidak enak, ya, yang khas lah, bukan tidak enak. Mau dicoba dirasakan juga kalau mau misalnya, itu juga tidak enak. Jadi kalau ada binatang mau masuk itu, kalau ada earwax-nya itu, dia nggak jadi masuk. Nah kalau kita sering membersihkan sampai benar-benar bersih, tidak ada kotoran sama sekali, sampai earwax-nya tidak ada, ya itu malah bahaya berarti ya? Tidak bagus ya. Bahaya dalam artian ya kita nggak pernah tahu pas tidur atau ada semut masuk, atau pas di jalan naik motor, atau kebetulan pas tidak pakai helm misalnya, terus kemudian ada kupu-kupu kecil masuk misalnya kayak gitu, ya dia akan masuk aja karena tidak ada yang menghalangi. Gitu. Jadi memang seharusnya selama kotoran telinga atau earwax itu dia tidak menutup total muaranya, jadi tidak benar-benar plek 100% ketutup gitu, tidak perlu dibersihkan sebenarnya. Tuh. Kalau sudah tertutup, nah itu baru yang harus kita bersihkan karena dia mengganggu proses untuk penghantaran suara dari luar ke dalam. Jadi kayak yang kayak ngebersihin telinga pakai treatment terapi ear candle itu malah sebenarnya tidak disarankan ya, berarti ya? Karena ya kalau ear candle itu kan sebenarnya prinsipnya yang dijual, yang dikatakan ear candle itu kan dianggap dia apinya itu dia akan membakar udara yang ada di dalam selongsong ear candle-nya itu. Betul. Lalu klaimnya karena dia terbakar semua, terus pipa selongsong yang terbakar itu dia akan menjadi vakum, jadi udaranya tidak ada, terus semacam kayak ruang hampa gitu, dan akhirnya dia akan menarik keluar. Padahal sebenarnya kalau kita tahu, kalau untuk yang udara yang terbakar itu sebenarnya kan hanya oksigen saja, hanya 20% dari keseluruhan komposisi udara, jadi sebenarnya masih ada udara di situ. Jadi tidak akan menarik sebenarnya. Dan justru malah earwax-nya yang hilang malah berbahaya tadi yang seperti dokter bilang ya. Iya, karena earwax-nya kan nanti akan ada ya semacam lilinnya itu yang kadang bisa jatuh sampai ke liang telinga, kemudian liang telinganya jadi ya terasa seperti kalau kulit kita terkena tetesan lilin itu kan panas dan bisa teriritasi juga. Iya. Dan saya pernah baca dok, katanya tanpa memakai cotton bud pun sebenarnya telinga itu sudah punya kayak kemampuan untuk membersihkan kotorannya sendiri. Apakah benar? Iya. Jadi dengan kita mengunyah, menggerakkan rahang sebenarnya. Menggerakkan rahang. Mengunyah, berbicara ataupun menguap misalnya seperti itu, karena engselnya dari rahang itu dia memang berada persis di sekitar liang telinga. Jadi pada saat ada pergerakan rahang itu, dia liang telinga itu juga akan bergerak. Jadi kalau ada kotoran yang ada di dalam, dia akan sedikit demi sedikit terdorong keluar. Dengan catatan kotorannya tidak penuh tadi itu. Jadi kalau memang hanya di pinggir-pinggir itu, dia bisa bergerak sedikit demi sedikit keluar. Ini juga ngomong kerasa ya dok ya, telinganya tuh kayak kerasa ada yang keluar gitu ya. Iya. Kalau kita lagi ngomong keluar. Tapi memang kalau sudah penuh, padat di dalam, biasanya gerakan rahang itu tidak cukup kuat untuk mendorong keluar. Jadi kalau sudah seperti itu memang harus diambil, dibersihkan. Nah itu dia. Tadi berarti kotoran tuh ngumpulnya berarti di telinga bagian tengah ya, bukan di outer atau di inner dok? Atau gimana? Di telinga luar. Jadi di telinga luar malah selama gendang telinga itu masih utuh, kotoran telinga memang hanya sampai ya maksimal sampai nempel di gendang. Kalau memang lebih sering kita dorong-dorong misalnya pakai cotton bud, dibersihkan terus kedorong ke dalam, ya selama gendangnya masih utuh sih akan mentok sampai di gendang. Itu dia sahabat tidar. Sedikit ada gambaran ya bagaimana cara membersihkan telinga. Nanti ini kita akan tanyakan ke dokter, dan kita juga akan tahu apakah perlu membersihkan telinga sesering mungkin. Nanti kita akan tanyakan juga. Tapi sahabat tidar yang pengen banget bertanya, bagaimana cara membersihkan telinga yang baik, atau mungkin mau nanya seputar telinga, boleh ya dok ya? Boleh. Konsultasi bareng sama Dr. Bustanul Ardianto sampai nanti jam 5:30 di Rabu Sehat. Dan pastinya sahabat tidar, Rumah Sakit Umum Subhanul Waton ini melayani berbagai pelayanan medis yang lengkap sekali. Ini ada pelayanan poli THT bareng sama Dr. Bustanul Ardianto, spesialis THT. Ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 5:30 sampai 6:30 malam. Ini lagi
kabur duluan ya dokter ya ini ya. Dan juga hari Sabtu jam 8 sampai 11 siang. 11 siang. Kemudian poliurologi bersama Dr. Dadang Arif Prabowo, spesialis urologi hari Senin sampai Jumat jam 2 siang sampai 5 sore. Serta hari Rabu jam 2 siang sampai 6 sore. Ada pelayanan polimata bersama dengan Dr. M. Nafis Sabirin Mara, spesialis mata, setiap Senin dan Rabu jam 8 pagi sampai 1 siang. Kemudian untuk sahabat tidar yang punya buah hati, terlambat bicara, bisa ngambil paket terapi bicara mulai Rp200.000 untuk 4 kali pertemuan. Dan yang kepengen jantungnya tetap sehat bisa reservasi untuk pemeriksaan jantung mulai Rp300.000. Untuk yang kepengen medical check up juga bisa ambil paketnya mulai Rp265.000. Dan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton sahabat tidar didukung dengan fasilitas kesehatan yang canggih serta dokter dan tenaga kesehatan yang berpengalaman telah mendapatkan akreditasi utama dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat di area Magelang dan sekitarnya. Untuk info lengkap seputar RSU Subhanul Waton, sahabat tidar langsung follow aja Instagram @RSU Subhanul Waton atau bisa WhatsApp ke 0852 3320 3334. RSU Subhanul Waton ada di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 8 Tegal Rejo Magelang. Kita akan segera kembali sahabat tidar. Jangan kemana-mana, tetap di Health Talk bareng RSU Subhanul Waton. 94,3 FM Radio Tidar. Wondering, would you be my little quarantine, or is this the way it ends? Visit our website www.tidar. Sampai pukul 5:30 sore nanti Health Talk ya, Rabu Sehat bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Masih jalan bareng sama Iqbal ditemani oleh Dr. Bustanul Ardianto, spesialis THT. Sekali lagi sahabat tidar, ini khusus untuk pertanyaan telinga aja ya, meskipun judulnya THT, telinga hidung tenggorokan, tapi ini khusus tema kita untuk sore hari ini adalah bagaimana cara membersihkan telinga yang baik. Jadi kalau ada masalah seputar telinga silakan, ini ngomong ada Pak Dokter, konsultasilah ya Dok ya. Mari konsultasi Pak. Ya, saya baru dapat artikel nih Dok, katanya kalau terlalu sedikit kotoran telinga yang tersisa ini akan meningkatkan resiko infeksi. Ini saya baca dari American Hearing Research Foundation. Katanya kotoran telinga yang mengandung properti antibiotik dan anti jamur sehingga terlalu sering membersihkan telinga ini bisa berakibat pada komplikasi telinga dan kulit, termasuk infeksi telinga dan eksim di bagian luar telinga. Ya. Pertanyaannya, kita perlu membersihkan telinga sendiri nggak sih sebenarnya? Tidak perlu sebenarnya. Kecuali itu tadi kotoran telinganya terlalu banyak sehingga dia menutup liang telinga itu secara full penuh 200%. Tapi kalau hanya di pinggir-pinggir itu sebenarnya tidak perlu dibersihkan gitu. Kecuali sudah keluar sampai ke daun telinga misalnya, sampai kelihatan dari luar, nah itu boleh dibersihkan. Tapi yang di liang telinga itu sebenarnya tidak perlu. Kalau kita mandi nih, biasa diajarin dari kecil, ketika mandi udah semuanya, ketika udah sampai di bagian kepala, telinga tuh biasa sama ibu diajarin dimasukin air gitu. Itu gimana nih, kayak kebiasaan dari kecil dilakukan itu, apakah itu sebenarnya tidak perlu dilakukan Dok? Tidak perlu sebenarnya. Kalau masukkan air, ya satu takutnya jadi basah telinganya, karena telinga itu sebenarnya wajarnya itu hanya ada kotoran telinga tadi yang bentuknya mungkin agak berminyak seperti itu, selain seperti itu. Jadi kalau ditambah air nanti takutnya akan lembab. Sedangkan kalau sudah lembab di lorong yang sekecil itu bisa ditakutkan ada muncul jamur. Nah itu nambah penyakit lagi malah takutnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang guyur pakai air atau dibersihkan telinganya pakai air pada saat habis mandi itu tidak perlu dilakukan. Oke. Kalau selama ini berarti dokter bisa kayak menarik kesimpulan beberapa kesalahan atau do or don'ts ketika membersihkan telinga. Mungkin bisa dibagi Dok yang harus dilakukan ketika membersihkan telinga seperti apa, yang tidak boleh dilakukan ketika membersihkan telinga itu seperti apa? Oke. Yang harus dilakukan dulu, kalau misalnya memang ingin membersihkan telinga, kita melihat telinganya sudah ternyata memang kotor nih, penuh nih misalnya. Yang pertama yang harus dilakukan, dan mungkin jadi kebalikannya tidak boleh dilakukan, itu yang membersihkan harus orang lain. Oh, malah harus orang lain? Iya, jadi tidak boleh, yang don't-nya itu tidak boleh membersihkan sendiri. Oh. Jadi harus ada yang menggantikan dokter THT. Oke. Idealnya memang ke dokter THT, tetapi kalau memang tidak ada dokter THT di sekitar rumah misalnya, atau memang terlalu malam misalnya,
boleh dibersihkan sendiri, tetapi harus orang lain, dan orang lain itu juga harus bisa melihat liang telinganya, gitu. Kalau tidak bisa melihat liang telinganya sama sekali, ya itu sama saja dengan membersihkan sendiri sebenarnya. Jadi hanya pakai feeling kayaknya sudah kena atau belum itu misalnya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu harus orang lain yang membersihkan dan harus melihat orang lain itu. Kemudian yang boleh dilakukan lagi untuk membersihkan telinga itu boleh menggunakan semacam kayak minyak zaitun dan sebagainya, itu bisa untuk anggap seperti mengencerkan atau melembekkan kotoran telinga yang sudah keras di dalam itu. Kemudian kalau memang sudah lembek, boleh setelah itu kalau memang belum keluar sendiri, boleh kita bawa ke THT misalnya untuk membersihkan sendiri juga. Orang lain itu juga tidak bisa membersihkan, kita bersihkan di dokter THT gitu. Kemudian yang tidak boleh dilakukan selain satu, tidak boleh membersihkan sendiri, yang lain mungkin apa ya, terlalu sering membersihkan itu juga katanya nggak boleh ya? Itu tadi, karena kalau terlalu sering takutnya karena kotorannya terlalu sedikit akhirnya, karena mungkin tiga hari sekali misalnya atau sehari sekali dibersihkan, itu kan berarti produksi kotoran yang sudah muncul di liang telinganya sedikit. Takutnya nanti akan terlalu sedikit earwax yang ada di telinga, dan akhirnya akan itu tadi bisa menyebabkan gampang terjadi infeksi atau teriritasi liang telinganya karena tidak banyak lapisan yang melindungi liang telinga, jadi gampang bengkak lah, gampang jadi nyeri lah misalnya seperti itu. Berarti membersihkan telinga sendiri ini tidak disarankan ya dok ya? Berarti tidak disarankan. Dalam artian sendiri itu memang benar-benar sendiri, kita pakai tangan cotton sendiri bed, gitu. Dan cotton bud juga dilarang malahan ya dok ya? Cotton bud kalau saya bilang sih sebenarnya bukan salah cotton budnya sebenarnya. Ya itu tadi, kalau berdua orang lain yang mau membersihkan itu sebenarnya bisa melihat, oh kotorannya ada di sebelah depan nih, di sebelah kiri nih. Nah itu mau membersihkan, mau pakai cotton bud dengan cara apa bahasa Jawanya nyutek gitu misalnya. Betul. Itu boleh sebenarnya. Jadi bukan salah cotton budnya sendiri sebenarnya, tapi yang tidak boleh sebenarnya itu tadi kata kuncinya, membersihkan sendiri dalam artian kita sendiri yang tidak melihat apa-apa asal masuk ke dalam gitu. Kemudian ya mungkin yang tidak boleh itu yang sekarang baru ngetren kan ear candle itu yang masih banyak ditawarkan, itu sebenarnya itu tidak menarik kotoran sama sekali, tapi malah beresiko malah membuat ada luka bakar dan sebagainya. Nah, ini saya juga pernah dengar ada produk tetes telinga. Itu tetes juga apakah telinga? bisa sebagai salah satu cara untuk membersihkan telinga juga? Cara kerjanya seperti apa dok itu dok? Tetes telinga harus kita pastikan dulu tetes telinganya seperti apa, karena banyak sekali produk tetes telinga di apotek lah, di pasaran. Betul. Dan itu efeknya beda-beda. Jadi obat untuk infeksi telinga itu ada tetes telinganya sendiri, obat untuk anti radang telinga itu ada obatnya sendiri, obat untuk melunakkan kotoran itu ada sendiri. Jadi jangan sampai terbalik-balik. Misalnya kita pengen membersihkan untuk melembekkan kotoran, tetapi belinya yang untuk infeksi, ya jelas efeknya akan tidak terlalu banyak berguna. Nah untuk cara kerjanya sebenarnya dia hanya menambahkan konsentrasi minyaknya saja. Jadi kalau pada kotorannya sudah terlalu keras itu, dengan kita tetes obat-obatan yang untuk melunakkan kotoran itu, dia akan terus jadi lembek sebenarnya, jadi lunak. Harapannya kalau sudah lunak dia bisa terpecah dan bisa keluar sendiri demi sendiri karena tidak padat jadi satu. Tapi kalaupun tidak bisa keluar sendiri, harapannya kalau sudah lembek nanti akan lebih mudah untuk diambil oleh dokter THT sebenarnya pada saat datang ke dokter THT. Jadi sebenarnya boleh untuk pemakaian obat tetes, tapi pastikan dulu ada kotorannya juga. Karena kadang kita mengeluh telinganya kok kayaknya penuh ya, kayaknya kok kurang dengar. Itu tidak selalu mesti karena kotoran. Jadi mungkin apakah penyakit yang lain gitu, terus kita kita putusi pakai obat tetes gitu, ya jangan. Jadi memang pastikan dulu memang ada kotorannya dan keras, nah itu boleh pakai obat tetes seperti itu. Tadi melihat tadi dokter sempat bilang bahwa saya membersihkan telinga itu kan nggak bisa seorang diri ya. Berarti kan ini pemeriksaan rutin THT ini juga penting sekali ya dok, berarti ya? Iya. Itu minimal berapa kali, dan apakah anak-anak juga bisa atau diwajibkan malahan pemeriksaan THT? Sebenarnya kalau untuk rutinnya itu untuk dewasa dan anak-anak sebenarnya itu wajib. Dalam artian jangan sampai menunggu sampai ada keluhan
sakit telinga, pendengaran jadi kurang, baru kita ke dokter THT, itu berarti sudah pasti kotorannya udah numpuk banyak. Nah, untuk rutinnya sebenarnya kalau saya meminta rata-rata sih 6 bulan sekali untuk membersihkan telinganya, atau paling tidak untuk ngecek. Kalau misalnya ternyata kok 6 bulan nanti kok masih bersih, biasanya akan saya minta untuk mundur, dalam artian untuk pertemuan berikutnya mungkin 1 tahun sekali atau 9 bulan. Tapi kalau ternyata 6 bulan itu udah penuh sekali juga, nanti kita minta untuk lebih cepat untuk kontrolnya 3 sampai 4 bulan sekali misalnya. Jadi tergantung, karena itu tadi tiap orang kotoran telinganya produksinya beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Oke, jadi agak ngeri karena saya tiap pagi, Dok. Tiap pagi itu pasti habis mandi ya kan, Bersihkan sedikit-sedikit. pakai sendiri, iya pakai cotton bud tadi itu. Tapi dengar-dengar tadi dokter pernah nanganin pasien cotton budnya ketinggal di dalam ya, Dok. Ya ada beberapa kasus memang ya mungkin apakah produk cotton budnya tidak terlalu bagus, jadi agak longgar seperti itu, tidak terlalu nempel sekali dengan sticknya, jadi pada saat membersihkan dan posisi biasanya telinga agak basah karena habis mandi, terus dia tertinggal di dalam untuk kapasnya. Jadi pada saat kita tarik keluar, loh mana ini kok udah tidak ada cotton budnya, nah, ternyata masih tertinggal di dalam, nah itu harus kita ambil seperti itu. Ngeri banget ya, berarti sahabatnya hati-hati nih. Harus hati-hati. Mendingan ke dokter THT aja ya, ke Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, langsung ketemu sama dokter Bustanul ya, nanti untuk segera cek semuanya, nggak cuma ngebersihin tapi juga dicek semuanya apakah ada yang bermasalah. Nah, ini juga penting sekali cara menjaga kebersihan telinga. Tadi kan biasanya biar kotorannya nggak banyak atau tetap sehat, itu seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Nah, untuk biar tidak terlalu banyak itu agak sedikit tricky sebenarnya. Jadi karena itu tadi kita memang bahasa yang mungkin saya agak kurang halusnya itu tadi sudah cetakan lahirnya sebenarnya. Jadi kalau memang sudah tercetaknya memang dia gampang kotor, jadi memang ya sampai tua pun dia akan mungkin beberapa bulan sekali harus dibersihkan terus misalnya. Jadi memang ya paling bagus sebenarnya kita kontrol rutin itu untuk memastikan kotorannya jangan sampai tertumpuk di dalam telinga. Sebenarnya itu untuk menjaga biar tidak terlalu sering kotornya. Oke. Gitu. Lengkap sekali sahabat Tira, sudah mulai kebayang ya, dan mungkin kita juga mikir 2 kali lagi sekarang kalau mau korek-korek sendiri. Karena tadi bahaya korek-korek telinga ini, waduh, ngeri-ngeri sedep ya kalau kita ngelihat tadi penjelasan dari Dokter Bustanul. Silakan sekali lagi untuk sahabat Tidar yang ingin bertanya permasalahan seputar telinga only ya, Dok ya. Ini nggak terima hidung tenggorokan dulu ya, telinga dulu. Silakan yang punya masalah atau mungkin ada pertanyaan sama Dokter Bustanul, silakan bisa WhatsApp langsung ke 087808789430. Habis ini kita akan jawab semua pertanyaan yang masuk. Sekaligus nanti ada fun fact juga, mitos atau fakta seputar membersihkan telinga yang nanti bakalan dijawab sama dokter juga. Jadi tetap di Head Talk bareng Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. 94,3 FM Radio Tidar. Pelajar Radio Tidar. Terima kasih banget sahabat Tidar masih bersama kita ya di Radio Tidar FM. Kita masih ada di Head Talk bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Ingat-ingat sahabat Tidar, Rumah Sakit Subhanul Waton ini melayani berbagai pelayanan medis yang komplit. Ada pelayanan poli THT bersama dengan Dr. Bustanul Ardianto, spesialis THT. Ini Senin sampai Jumat setengah 5 sampai setengah 7 malam. Dan hari Sabtu jam 8 sampai 11 siang. Ada poli urologi bersama Dr. Dadang Arif Prabowo, spesialis urologi. Ini ada di hari Senin sampai Jumat jam 2 siang sampai 5 sore. Dan hari Rabu dari jam 2 siang sampai 6 sore. Ada pelayanan poli mata bersama dengan Dr. M. Nafis Sabirin Mara, spesialis mata. Ini ada setiap hari Senin dan Rabu dari jam 8 pagi sampai 1 siang. Kemudian untuk buah hati yang terlambat bicara, sahabat Tidar tenang aja, bisa ngambil paket terapi wicara. Ini mulai Rp200.000 untuk 4 kali pertemuan. Kemudian untuk yang jantungnya kepengen sehat, bisa reservasi untuk pemeriksaan jantung, ini mulai Rp300.000. Kemudian yang kepengen medical check up, ini juga bisa, ada paket mulai Rp265.000 bisa medical check up di RSU Subhanul Waton. Dan ingat, didukung dengan fasilitas kesehatan yang canggih serta para dokter dan tenaga kesehatan yang berpengalaman. Ini telah mendapatkan akreditasi utama dan juga menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan berkualitas
kepada seluruh lapisan masyarakat di area Magelang dan sekitarnya. Untuk info lengkap seputar RSU Syubanul Waton, jangan lupa sahabat Tidar tinggal follow aja Instagram @RSU Syubanul Waton atau bisa WhatsApp ke 0852 3320 3334 atau paling cepat sih datang langsung sendiri aja ke RSU Syubanul Waton yang ada di Jalan Magelang Kopeng kilometer 8 Tegal Rejo Magelang. Kita kembali bareng sama Dr. Bustanul Ardianto nih. Ya. Akan langsung menjawab, Dok, mitos Mari. dan fakta seputar membersihkan telinga. Yang pertama adalah kotoran telinga. Ini mendeteksi penyakit dan juga kesehatan tubuh. Itu setengah ya, setengah tidak. Berarti Dalam setengah artian mitos, memang setengah fakta ya? kondisi tubuh itu memang nanti akan terlihat dari warna kotoran. Jadi kalau misalnya kurang cairan, misalnya kotorannya akan lebih berwarna pekat misalnya, itu iya. Cuma kalau untuk penyakit-penyakit yang berat misalnya, terus tahu kalau diabetes gitu misalnya, penyakit gula jadi kelihatan dari kotoran telinga misalnya, hipertensi, jadi itu sih tidak. Cuma memang ada beberapa kondisi tubuh yang misalnya itu tadi dehidrasi, kurang cairan misalnya, kemudian apalagi ya misalnya usia misalnya, itu bisa kita lihat dari kotoran telinga. Jadi memang beberapa penyakit mungkin bisa kita lihat, tapi tidak semua penyakit bisa kita lihat dari kotoran telinga. Oke, Seperti itu. tapi kalau yang normal itu warnanya apa aja, Dok? Normal itu satu tergantung juga dari itu tadi, karena ada pengaruh eksternal juga. Kalau kita sering bukan sering tapi memang pekerjaannya di lapangan itu akan mempengaruhi warna juga, dalam artian jadi lebih pekat karena banyak kotoran atau debu yang masuk. Tapi kalau normalnya sebenarnya kuning agak kecoklatan, warna keki itu misalnya. Oh, keki berarti ya. Itu Iya, tahu. normalnya seperti itu harusnya. Intinya nggak pekat kuning tapi tidak pekat, intinya gitu aja ya. Jadi yang kalau putih atau misalnya Hijau itu ada hijau, ya. itu berarti ada penyakit kemungkinan ya. ada penyakitnya seperti Oke. itu. Kemudian membersihkan telinga berguna untuk melindungi telinga. Mitos atau fakta? Membersihkan telinga Berguna untuk melindungi telinga. kalau memang ada kotoran yang penuh, iya itu bisa melindungi telinga, dalam artian gimana pun kotoran yang terlalu penuh itu bisa menyebabkan nyeri telinga. Jadi kalau kita bersihkan, ya itu bisa melindungi telinga. Tetapi kalau membersihkan yang terlalu sering, tidak ada kotoran pun dibersihkan misalnya, itu tidak akan melindungi telinga sebenarnya, malah bikin tambah ada penyakit di telinganya. Seperti itu. Kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud berbahaya. Mitos atau fakta? Fakta. Karena memang ya itu tadi, kalau terlalu sering dan dilakukan sendiri, jadi memang karena keenaan misalnya, sedikit-sedikit harus kita korek-korek karena rasanya enak misalnya, itu takutnya akan menyebabkan iritasi di liang telinga, jadi bisa menyebabkan nyeri di telinga atau liang telinganya bengkak. Takutnya terlalu dalam bisa sampai merobek gendang telinga, jadi memang tidak bagus untuk membersihkan telinga pakai cotton bud sendiri. Oke. Mitos atau fakta? Membersihkan telinga harus setiap hari. Mitos. Nah, Jadi untuk kotoran telinga juga seharusnya normalnya produksinya juga kan tidak terlalu banyak dalam terlalu satu banyak, hari itu. ya. Jadi dengan rule yang tadi juga kotoran telinga itu juga dia berfungsi untuk melindungi telinga. Kalau baru sedikit pun kita bersihkan, takutnya nanti akan gampang kemasukan hewan misalnya. Dan tadi earwax itu juga melindungi kulit liang telinganya sendiri biar tidak terlalu gampang infeksi, karena dia memang ada zat-zat khususnya. Jadi kalau semakin sering dibersihkan setiap hari sampai benar-benar bersih, benar-benar kalau kayak lantai itu benar-benar celing gitu misalnya, itu malah tidak bagus untuk telinga. oke. Mitos atau fakta? Berenang sebagai sarana untuk membersihkan telinga secara alami. Mitos. Jadi kalau untuk berenang dengan harapan mungkin telinganya kemasukan cairan air ya, air dari air kolam renang itu kebanyakan malah menyebabkan kotoran yang hanya ada biasanya normalnya hanya ada di pinggir-pinggir dari liang telinga. Betul. Kalau kemasukan air takutnya malah terus dia menjadi mengumpul di dasar liang telinga, jadi di gendangnya, jadi malah jadi ngumpul di dalam. Kita kemudian mentas istilahnya, tidak terus berhenti renang misalnya, airnya yang ada di dalam telinga dia mengering, akhirnya kotorannya yang sebelumnya hanya ada di pinggir-pinggir terpisah, dia jadi mengumpul jadi satu, jadi malah jadi ada penyakitnya nanti.
Oke, kalau ini pertanyaan saya sih dok ya, sering pakai headset atau sering mendengarkan musik memakai earphone, itu apakah juga akan berdampak pada kotoran telinga yang menumpuk? Kalau efeknya ke kotoran telinga sebenarnya tidak, tetapi kalau berefek ke pendengaran mungkin iya. Seperti Kalau itu iya. Iya, karena kalau kotoran sebenarnya karena ada tekanan dari Luar, kan? dari headsetnya sendiri sebenarnya tidak akan terlalu kuat sebenarnya, jadi tidak akan menyebabkan terus jadi ngumpul jadi satu seperti kalau air tadi. Tetapi kalau pendengaran memang ada yang kita katakan memang trauma akustik. Jadi trauma akustik itu trauma pada telinga diakibatkan karena suara yang terlalu keras. Nah, yang kita takutkan kalau pakai headset itu kita tidak pernah tahu yang masuk ke telinga itu seberapa besar. Soalnya kadang kalau siaran 5 jam denger pakai headphone terus tuh kayak ada yang penuh gitu loh dok rasanya. Itu gimana itu dok? Nah, rasa penuh itu biasanya itu bukan penuh atau terasa kayak ada yang nutup gitu jadinya. Enggak sih, kayak Penuh. ada air gitu dok rasanya. Ada air? Rasanya kayak penuh gitu. Kalau Ini penyiar boleh ya konsultasi ya? Kalau penuh mungkin bisa memang, tapi seharusnya sih tidak terlalu sering terjadi seharusnya. Jadi kalau hanya karena terasa penuh karena terlalu sering pakai sih bisa jadi apakah dari tenggorokan atau di hidung itu yang pas kebetulan mungkin ada lendirnya jadi ketarik ke dalam telinga, karena memang kan ini karena ketutup terus jadi telinga tengah dan telinga luar untuk menyamakan tekanan jadi agak susah karena yang telinga luar itu ketutup oleh headset. Jadi dari tenggorokan dia akan biasanya akan menarik udara dan biasanya juga udara itu akan disertai dengan cairan, jadi akhirnya rasanya seperti ada cairannya Penuh di dalam gitu telinga. ya. Ini para penyiar besok kita booking bareng-bareng Dokter Busan dulu yuk, kita periksa bareng-bareng kayak ini ya. Baik, itu mitos dan fakta sudah terjawab. Sekarang kita ke WhatsApp yang udah pada masuk ya dokter di 0878 9430. Sudah banyak yang masuk. Ini yang pertama ada Chandra. Chandra di Payaman, waktu yang tepat untuk periksa THT dianjurkan berapa bulan sekali dok? Ya, mungkin tadi sudah dijawab ya. Untuk yang tepat dan ideal sebenarnya kalau saya 6 bulan sekali, tetapi itu juga nanti menyesuaikan dengan kotorannya yang kita lihat seberapa banyak. Jadi kalau ternyata dalam 6 bulan itu masih bersih, biasanya untuk kontrol selanjutnya bisa saya perlama, jadi bisa 9 bulan sampai setahun sekali, bahkan mungkin bisa 1 tahun lebih baru kontrol lagi. Tapi kalau 6 bulan itu sudah kotor sekali, sudah nutup, biasanya nanti saya minta 3 sampai 4 bulan sekali itu sudah kontrol lagi. Jadi biar jangan sampai muncul keluhan dulu baru ke dokter THT. Betul. Kemudian ada Fitri di Secang, sering banget berenang. Terus kemasukan air, apakah berbahaya dok? Ya. Berbahaya mungkin itu tadi, kalau berenang telinganya kemasukan air, takutnya kotoran-kotoran yang sebelumnya dia tersebar di sekeliling liang telinga, jadi karena dia hanyut ikut air, kadang terdorong malah jadi ke dalam dasar telinga, jadi dia akan mengumpul jadi satu. Kemudian pada saat kita selesai renangnya, cairannya yang ada di dalam telinga itu dia terus mengering, kotorannya dia tidak akan kembali ke pinggir-pinggir liang telinga lagi, tapi dia mengumpul jadi satu di dasar telinga, dan itu bisa menyebabkan ada keluhan, bisa nyeri lah, bisa pendengarannya berkurang lah karena terus jadi ketutup total. Jadi emang pakai penutup kepala ketika berenang itu juga penting ya dok? Ya, penutup kepala atau sekalian beli yang earplug yang untuk penyelam itu yang bentuknya seperti jari atau headset itu kecil itu bisa. Terkopi ya Fitri ya. Kemudian ada juga Bowo di Borobudur, telinga saya sering kayak ada semut gerak-gerak, tapi kemudian hilang, kemudian ada lagi berulang-ulang. Apakah ada tanda penyakit di telinga saya dok? Kalau saya tidak melihat, jadi ya memang belum bisa memastikan ya itu apa. Tetapi kalau hanya kemungkinan satu, ya memang mungkin ada semut ya. Itu satu. Berarti, karena bergerak-gerak. Makhluk hidup itu juga bisa masuk ke telinga ya dok ya? Iya. Kalau kotorannya hampir tidak ada, gampang sekali dia masuk. Saya pernah dapat itu yang paling besar anak kecoa itu bisa masuk. Anak kecoa masuk ke telinga? Iya. Ngambilnya susah. Banget, dok. Ngambilnya susah juga. Jadi karena besar sekali. Ngeri banget itu. Gitu. Jadi ya memang
bisa hewan-hewan itu bisa masuk ke telinga itu bisa. Itu karena telinga terlalu bersih ya, jadi hewan-hewan Iya. jadi sarang ya Iya. malahan ya. Jadi ya itu asal masuk aja kan berarti hewan karena tidak ada yang menghalangi karena memang Iya. kotoran itu tidak enak khas baunya dan rasanya pun tidak enak. Jadi kalau ada hewan mau masuk ada kotorannya itu dia tidak jadi. Tapi kalau bersih ya malah masuk aja. Nah tadi menjawab yang tadi bisa jadi memang ada hewannya. Duh. Tetapi kalau itu berlangsung lama kemungkinan sih kalau hewan jarang. Biasanya Jadi udah ada mati 2 kemungkinan hari ya? bisa 1 hari 2 hari harusnya udah mati di dalam. Bisa jadi itu pergerakan dari kulit mati yang ada di dalam telinga juga. Jadi Oke. kita mengunyah ya tadi pergerakan dari rahang itu terus menggerakkan sesuatu yang ada di dalam telinga, bisa kotorannya, bisa kulit mati. Nah itu yang rasanya seperti kresek-kresek atau mungkin ada hewan yang bergerak gitu. Itu bisa. Nah untuk memastikan harus kita lihat dulu. Iya, silakan ke RSU Subhanul Watan ya. Ketemu sama Dokter Bustanul. Ini ada lagi Ayu di Potro Bangsan. Orang tua pernah nyuruh kalau mau ngebersihin telinga pakai air garam. Apakah benar, Dok? Nah, kalau hanya air garam itu sebenarnya nanti jatuhnya mirip kalau kita kemasukan air biasa. Gitu. Jadi efeknya akan tidak banyak sebenarnya untuk ke telinga, kecuali kita nyemprot air garamnya itu kita pakai tekanan. Jadi pakai kalau kompresor mungkin terlalu ekstrim ya. Jadi ngeri jadi kita semprot aja gitu misalnya pakai semprotan, jadi semprot pakai airnya semprot ke dalam telinga. Nah, itu biasanya kita katakan irigasi telinga. Jadi tekanan itulah yang nanti harapannya akan memecah kotoran yang penuh ada di dalam telinga dan akhirnya dia bisa keluar. Karena kalau masih padat sekali itu akan susah untuk diambil. Jadi biasanya dengan air air tidak selalu air garam sih, sebenarnya air biasa pun bisa, tapi harus kita hangatkan ya karena kalau terlalu dingin dia bikin pusing berputar biasanya kalau masuk ke telinga. Jadi kita semprotkan jadi ada cairannya dan plus ada tekanannya. Nah itu yang untuk memecah kotoran itu benar. Tapi kalau hanya ditetesi saja efeknya akan tidak terlalu banyak. Oke, ini ada Ervan di Magersari. Baru tahu kalau ternyata ngebersihin telinga tiap hari itu nggak boleh. Padahal kalau kita ngebersihin telinga, kita korek-korek itu rasanya enak banget. Emang enak banget karena Kenapa memang ya, Dok, itu? sarafnya memang banyak yang di sana dan selain enak tapi juga harus diperhatikan juga saraf untuk penerima nyerinya itu juga banyak. Jadi kalau sampai lecet sedikit saja sakitnya juga minta ampun. Jadi harus hati-hati. Oke, terjawab ya, jelas ya, nggak boleh korek-korek, hati-hati. Kemudian ini ada lagi Willis, telinga saya sering berdarah dan kepala sakit. Biasanya berdarah ketika kelelahan atau habis ngangkat beban berat. Kira-kira apa penyebabnya ya, Dok? Gimana cara pengobatannya? Mau periksa kok takut? Ya kalau seperti itu harus periksa malahan, karena kita belum tahu itu sumber perdarahannya ada di mana. Karena memang sebenarnya telinga itu pembuluh darahnya tidak sebanyak di hidung sebenarnya. Kalau di hidung mungkin banyak yang kita dengar kalau pas kepanasan, pas kita lari kecapean itu keluar darahnya dari hidung mimisan itu bisa jadi karena memang pembuluh darahnya sangat banyak di hidung. Sedangkan kalau di telinga tidak sebanyak itu, malah sangat sedikit sebenarnya. Jadi harus kita pastikan itu perdarahannya dari mana. Bisa jadi dari liang telinga memang, tapi mungkin apakah dari gendangnya juga mungkin bisa, karena yang paling banyak untuk perdarahan yang ada di telinga itu dari perobekan dari gendang telinga. Jadi kita pastikan saja sebenarnya, kita lihat di mana untuk sumber perdarahannya. Udahlah Mbak Willis, mendingan langsung ke RSU Subhanul Watan aja ini. Jarang sekali harusnya perdarahan telinga itu, sangat jarang harusnya. Oke. Kemudian ada Ibu Rahayu, dokter mau tanya, kadangkala telinga berdengung sendiri. Kenapa ya? Kadangkala kotoran juga bisa banyak banget, tapi seminggu dibersihin nggak ada kotoran. Ya, itu berarti ada 2 pertanyaan ya. Yang untuk berdengung itu kalau bisa saya jawab, kita harus pastikan dulu memang dari mana, karena memang ada masalah di jalur pendengaran di telinga. Bisa karena kotoran lah misalnya, atau karena gendang telinganya berlubang lah, tulang-tulang pendengarannya bermasalah, rumah siputnya bermasalah, saraf yang menghubungkan antara telinga dan otak ada masalahnya, keputus sedikit, itu bisa semuanya menyebabkan berdengung. Gitu. Jadi pengobatannya juga akan berbeda seperti itu. Dan bisa juga mungkin telinganya sama otaknya yang untuk mengatur pendengaran itu sehat semua, tetapi terpengaruh oleh
faktor eksternal tubuh yang lain, maksudnya organ tubuh yang lain, misalnya kurang darah, tensinya tinggi. Oh, bisa ngefek itu juga bisa ya? menyebabkan berdengung juga karena kalau memang kurang darah misalnya, jadi suplai darah ke telinga berkurang, otomatis fungsi untuk telinga untuk memproses suara jadi akan terganggu dan itu bisa menyebabkan berdengung juga walaupun sebenarnya telinganya sehat-sehat saja. Jadi harus dicek semua sebenarnya itu. Seperti itu. Kalau untuk tadi 1 minggu kadang kotor sekali, kadang bersih, misalnya kayak itu. Nah, itu harus dilihat. Kalau memang untuk produksi sendiri harusnya dia akan stabil harusnya. Kecuali itu tadi kegiatan luar itu bisa pengaruh, jadi diperbanyak, memang perbanyak. Terus kemudian tambah usia itu bisa menyebabkan yang mungkin sebelumnya produksinya sedikit terus jadi agak tambah banyak, itu juga bisa seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, kasihan Pak Dokter udah banyak sekali yang nanya nih. Ada Delvana di Mertoyodan, apakah ada kaitannya THT dengan vertigo? Karena habis telinga berdengung pasti kita pusing. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk vertigo itu bisa ada kaitannya dengan telinga, karena patut diketahui ya, kalau untuk telinga itu terutama di rumah siput itu ada setengah lingkaran yang nempel di rumah siputnya, itu dia mengatur dia merupakan pusat keseimbangan, juga mengatur keseimbangan untuk tubuh, terutama untuk yang perputaran, jadi untuk rotasi. Jadi kalau kita berputar, kita berguling, itu yang mengatur biar kita tidak pusing itu rumah siput itu. Jadi kalau ada masalah di situ, itu bisa menyebabkan kita pusing berputar atau vertigo. Memang agak sedikit beda nanti efeknya, misalnya karena vertigo itu ada beberapa macam. Jadi ada yang kayak goyang, kayak naik kapal misalnya. Ada yang seperti kalau kursinya kita putar, jadi kita lihat ruangannya jadi muter. Nah, itu juga vertigo juga. Nah, yang untuk yang telinga biasanya yang perputaran itu, yang rotasi itu yang biasanya yang diatur. Jadi kalau telinganya bermasalah bisa jadi menyebabkan vertigo. Oke, udah berasa kayak navigator ya rumah siput itu di tubuh kita ya. Terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan sahabat Tidar. Untuk sahabat Tidar yang rasa kepengen banget tanya lebih lanjut, silakan konsultasi langsung sama Dokter Bustanul ya. Ini nanti sampai 6:30 masih dilayani, tapi di rumah sakit umum Subhanul Waton ya sahabat Tidar ya. Closing statement dok sebelum kita pamitan, ini mungkin tips dari dokter sekali lagi untuk menjaga kebersihan telinga tapi tetap aman. Silakan. Prinsipnya kalau untuk membersihkan telinga, kalau saya sendiri mungkin untuk masyarakat sekitar jangan membersihkan sendiri, itu yang paling penting. Jadi kalau saya prinsipnya itu tadi, ingin membersihkan telinga minta tolong orang lain. Idealnya ke dokter THT memang. Tetapi kalau memang tidak bisa ke dokter THT, minta tolong orang lain, dan orang lain itu harus bisa melihat ke dalam telinga. Gitu. Jadi kalau THT gini bisa pakai BPJS nggak dok? Ini juga pertanyaan bisa. Ini. Bisa ya? Di Subhanul Waton bisa pakai BPJS. Jadi monggo kalau mau ke Subhanul Waton minta rujukan ke Subhanul Waton untuk membersihkan telinga harusnya bisa. Jadi yang penting kalau ingin membersihkan telinga, satu ideal ke dokter THT. Tapi kalau tidak bisa, pas ada acara dan sebagainya, monggo dibersihkan sendiri boleh, tapi tidak boleh sendiri, harus dengan orang lain, dan orang lain itu harus bisa melihat. Itu saja sebenarnya. Mau pakai alat apapun selama kotorannya bisa kelihatan dan orang itu yakin bisa mengambil, mau pakai cotton bud pun sebenarnya boleh. Tapi harus yakin dan harus melihat. Kalau tidak melihat itu sama saja sendiri sebenarnya, hanya pakai feeling. Yang pakai feeling itu nggak boleh. Aduh ya. Itu. Baik, terima kasih Dokter Bustanul Ardianto. Sama-sama. Obrolan kita sore ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil sahabat Tidar. Sekali lagi jaga terus kesehatan telinganya. Hati-hati sekali lagi kalau mau membersihkan telinga, dan jangan ragu untuk ke dokter THT biar telingamu ikutan sehat ya. Karena nyesek ya dok ya, misalkan dipanggil nggak nengok, itu bukan karena dia nggak denger, mungkin dia udah move on dok. Tidak selalu mesti gara-gara itu. Iya, mungkin dia udah move on juga dok, bisa ya. Kalau gitu Iqbal pamit, Dokter Bustanul Arifin juga sekali lagi terima kasih. Pamit, ya. Kita akhiri untuk Rabu Sehat hari ini, sampai jumpa di Rabu Sehat minggu depan. What the hell are you talking about? 94,3 FM Radio Tidar.